gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata eh, beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi. Ya sudah, gitu. Kita lihat isinya, ada beberapa hal yang, ini kan lo SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undang bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya. Gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket. Gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah ke depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu, diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu. Nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi tulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu. Enggak, dia justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa dari Bapak, gratifikasi. tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih Pak? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Siapa itu? Kapan, Pak? Identitas temannya itu juga siapa? belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Inisial? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Iya, gitu, nggak salah, depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum kan? Belum tentu. Kita lihat lagi aja. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya, tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gitu. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya ke siapa gitu, yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu
belum tahu ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak Kalau apa. spontan bagaimana kalau direncanakan bagaimana? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya kita nggak tahu juga nih spontannya kayak apa sih gitu kan, searah dulu ya kayak apa gitu, kita lihat tuh, dianalisain kayak apa. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat ya. Coba jauh-jauh kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan baru di dokumennya baru ini. Oh. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? Ya dalam seminggu inilah, dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari Ya lu tagih gua aja. Pak, jangan lupa Lu Pak. tagih aja. Ini ya. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Sampai juga lama-lama kan urusannya. Pak Pahala, tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin jet Diestimasi Kaisang itu? 90 juta satu orang. 1.9 Ya, orang. kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana gitu. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Oh, Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi dengan konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah, kalau dia ke utara lantas dia